Bang Said, sebentar. Kalau selera itu tidak menyakiti seseorang, selera itu mengajak semuanya berbahagia, apakah masih bisa ditolerir? Saya katakan cara itu jaga kesakralan. Kebetulan begini, bapak saya itu perintis kemerdekaan. Saya nggak tahu arwahnya senang nggak ngelihat itu kesakralan dia perjuangkan itu diubah-ubah sesuai dengan selera pemimpin. Kita harus ingat mereka, para pahlawan-pahlawan itu. Bahwa kita menghormati mereka, kau memperjuangkan kemerdekaan, ku hargai, bukan seleraku yang masuk ke dalam sebagai pemimpin. Itu yang paling penting buat saya dialog malam ini. Yang lain sih nggak terlalu penting saya. Tapi kesakralan dari awal kemudian hingga pengibaran bendera selesai masih terjaga di sana, Bang Saididu. Jangan dicampur, kalau perlu kan ada resepsi malamnya. Tidak ada resepsi, bisakah dipindahkan itu sehingga kita menghormati, saya ulangi lagi, saya sangat takut kalau negara ini dipimpin, dikelola dengan selera pemimpin. Itu paling saya takut. Karena selera bisa berubah-ubah. Dan kalau selera itu berubah, maka negara ini tidak punya patokan apapun ke depan. Saya belum pernah, mungkin saya kurang gaul kali ya, belum pernah melihat perayaan ulang tahun kemerdekaan negara lain seperti Indonesia. Digabungkan hikmatnya dengan pestanya. Biasanya dilakukan secara terpisah. Tapi saya ulangi lagi, ini seleranya Presiden Jokowi, jadi saya nggak bisa bahas. Dan selera tidak diatur. personal, Bang. Oh, kan tadi dari awal saya udah bilang, bedakan dua acara itu. Acara kenegaraan itu ada SOP-nya. Dan itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada yang berubah. Kehikmatan, kesakralan, tata cara, tata laksana, semua sama. Tidak ada yang berubah, tidak ada selera di sana. Karena negara sudah punya aturannya. Yang kemudian membedakan adalah apa yang terjadi setelah acara yang sakral itu. Itu kan pilihan. Itu bukan satu rangkaian ya, Bang? Oh tidak dong. Loh, itu kata Kan Bapak satu rangkaian, tidak satu rangkaian. Kata kan saya satu rangkaian. Bapak kan udah tadi ngomong. Dan enggak, Bapak udah berkali-kali ngomong. Dan Loh, ini semua kan orang karena saya ngomong diundang, Bapak. bukan saya motong Bapak. Saya kan diundang ngomong, bukan motong Saya Bapak. juga diundang ngomong. Ya. Tapi Gantian. Jangan dia nanya saya, Pak. Satu rangkaian, tapi Singkat, kata boleh, Bang singkat. Saididu Saya tidak. katakan bukan satu Bagi saya satu itu rangkaian. tidak satu rangkaian. Karena upacara kenegaraan itu kan ada SOP-nya. Oke. Kalau Anda punya undangannya sampai penutupan itu sudah dilalui. Sekarang kan pilihannya. Ya. Tadi saya sudah katakan rakyat itu datang dari mana-mana dari seluruh Indonesia. Nggak punya kemewahan nih anak-anak nunggu sampai malam, selesai penurunan bendera lalu resepsi. Mau di mana? Sebentar, penting ini. Dan inilah Sebentar, kesempatan. ada SOP-nya kan? Dengar dulu dong. Katanya ngomong punya Bapak, ya. undangannya. Di undangan itu ada tulisan penyanyi Putri Aryani. Di menyanyikan undangan bukan itu nggak? Pak, tata cara Ada nggak? proses resmi. Saya ada undangan. Ada nggak? Saya Bisa anggota tunjukkan DPR, nggak? saya punya. Lah iya. Iya, Ada nggak? ada. Ada kan? Acara resmi Pak yang Ada pakai. rundown ya. Gak ada Acara rundownnya. resmi. Berarti ada yang liar dong Loh, yang kemarin itu. tidak dong. Kan Iya tata acara resmi yang diatur. Nah, Itu Oke, dong Oke, kita bicara. sudah ada Ini SOP-nya, penting ini. Bang Saididu. Berarti ada acara selera. ada kolaborasi. Ada acara selera ditambahkan di acara perayaan ulang tahun di istana. Itu clear. Oke. Itu acara selera. Sekarang saya mau tanya apa bedanya ketika orang berjoget bersama pemimpinnya, rakyat biasa loh Saya Pak. tidak Dengar dulu dong. menyalahkan. Dengan misalnya tiba-tiba lagu Pak SBY muncul di acara saya- 17 Agustus. Saya katakan tadi. Apa dong Mas bedanya Pak, Mas? Saya tanya Pak. Anda. lain. Kok lain? Tetap lain. Itu kan tadi selera yang dikatakan Pak Inti Saididu. lagunya juga beda. Pemilihan lagunya menunjukkan Bos, stylenya. kan berarti kan selera, sama aja. Loh, iyalah. Keluar. Kalau bagi Makanya. saya Loh, saya kan- sepanjang itu tidak merusak kesakralan proses ya kehikmatan daripada proses detik-detik proklamasi, Sah-sah saja gitu, upacara bendera, apapun yang terjadi di situ sepanjang tidak melanggar etika, ya, tidak mempermalukan. Kalau rakyat senang-senang sama pemimpinnya, semua kita berharap bisa ada di Tapi sana kok pada Bang waktu Said sama Mas Roy tidak senang, Bang Deddy masalahnya. Bukan. yang Itu kalau dia, nggak Bang. yang Nah, kalau bukan nggak hanya senang kami saya berdua ngapain, loh. Pak. Oke. Netizen Kalau hidup banyak yang susah, banget. masa kita semua harus ikut susah? Oke, Mas Kalau Nusron Wahid dulu, seleranya boleh. Mas Bang Said, Nusron gimana Mas nih? Roy, kita ke Mas Nusron, ini paling Masuk santai nggak nih ke dari seleranya? minggu nih. Mas Nusron nih. Sudah nyala Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba menikmati apa yang ditampilkan oleh Pak Roy Suryo sama Deddy Sitorus. Kalau Pak Saididu mengatakan ini selera,
Kalau saya mengatakan ini masalah paradigma. Paradigma tentang istana negara. Kalau paradigmanya tentang istana negara dibangun dengan tradisi priayi atau kaum aristokrat, maka memang tradisinya adalah langgam yang sifatnya sakral tadi. Harus begini, harus begini, harus begini. Apa itu salah? Ya nggak ada salahnya. Karena memang yang bersangkutan itu mempunyai latar belakang dari latar sosial orang priayi atau aristokrat. Semua serba rapi, semua serba gagah, pakai jas ala barat, pakai dasi begitu. Kalau perlu dasinya pun seragam, ukurannya pun ditentukan kalau perlu. Tapi kalau memandang istana dari kaum rakyat jelata, tentunya lain. Tentunya dia ingin mengubah wajah istana itu tidak dengan wajah yang angker, tapi dengan wajah yang sifatnya aksesibel. Apa yang terjadi di dalam rakyat sana, di luar sana itu ingin dimunculkan di dalam wajah istana itu. Dan saya kira memang selama 30 tahun zaman Orde Baru kita disajikan upacara istana negara itu, upacara kemerdekaan dengan wajah aristokrat. Kenapa? Karena memang Pak Presiden Soeharto itu lahir dari terah priayi. Kemudian ada fase reformasi, kemudian 10 tahun zaman Pak SBY juga sama. Yaitu dengan wajah aristokrat atau wajah priayi. Nah, zaman Jokowi ini menampilkan bahwa Pak Jokowi ini adalah mewakili orang biasa yang menjadi presiden. Karena itu dia kemas, dia tampilkan bahwa kapan lagi istana itu bisa dimiliki oleh rakyat. Nah, karena itu varian acaranya beda-beda. Malam 1 Agustus dia bikin dengan sholawatan dan zikir. Dia punya namanya majelis zikir Hubbul Waton. Dia tampilkan kiai-kiai, para habaib, para santri berzikir di depan istana. Bagus. Karena memang mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Cara bersyukurnya adalah dengan zikir dan bersolawat terlebih dahulu begitu. Nah, kemudian saya mencoba untuk mengkaitkan bagaimana masalah selera. Sebetulnya masalah upacara sakral ini kan seperti apakah lagu joget-jogetannya itu satuan rangkaian sebaiknya di acara itu atau tidak. Ini memang ibaratnya seperti orang akad nikah. Ada orang yang kalau akad nikah itu selesai akad nikah, khutbah nikah, ijab kabul, doa, penyerahan mas kawin, kemudian langsung pesta, langsung nyanyi di situ, gambusan, jalan. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang maunya adalah pestanya, akad nikahnya terlebih dahulu, selesai, kemudian besok baru pesta, baru walimahan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ini adalah sekali lagi masalah paradigma dan bagaimana caranya kita memandang sudut pandang persoalan. Nah, kalau orang itu mau dipisah ya boleh-boleh saja. Seperti hari ini tadi, tapi yang jelas acara yang disampaikan nyanyi-nyanyi itu tidak bagian dari rangkaian acara yang harusnya sakral. Yang sakral menurut saya mulai pertama adalah lagu drum band, lagu kebangsaan sudah. Drum band, marching band sudah. Doa sudah. Mengheningkan cipta sudah. Detik-detik proklamasi sudah dibacakan. Ininya sudah. Kemudian gebiar-gebiar lagu-lagu daerah semua dengan paduan suara perwacaraka itu sudah. Close di sini ibaratnya ini acara tambahan untuk menghibur yang hadir situ dengan lagu yang lagi hit dan lagi in pada saat itu. Ya nggak ada yang salah juga menurut hemat saya. Tapi kalau dikatakan ini selera, ya memang ada unsur selera.